Pada Februari 2026, Elon Musk membuat langkah senilai 250 miliar dolar yang seharusnya mengubah masa depan selamanya. SpaceX bergabung dengan xAI menciptakan sebuah kerajaan raksasa senilai 1,25 triliun dolar. Roket, satelit, dan kecerdasan super semuanya berada di bawah satu atap. Itu terlihat tak terhentikan. Tapi hanya beberapa minggu kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi di balik layar. Tim elit yang dibangun secara pribadi oleh Musk mulai menghilang diam-diam satu persatu. Tidak ada berita utama, tidak ada penjelasan. Pada bulan Maret, mereka semua sudah pergi. Jadi apa yang mereka lihat hingga membuat mereka meninggalkan perusahaan paling kuat di dunia? Saya Jos, dan di episode di Infographic Show hari ini, kami akan menjelaskan mengapa kerajaan AI Elon Musk senilai 250 miliar dolar kosong. Bab 1. Keunggulan palsu. Dengan segala kekurangannya, Elon Musk selalu ambisius, mungkin terlalu ambisius. Pariwisata ke bulan, koloni di Mars, mobil terbang, terowongan bawah tanah berkecepatan tinggi, dia menjanjikan masa depan yang seperti di film fiksi ilmiah. Para penggemar terpukau membayangkan dunia yang dibentuk ulang oleh visinya. Beberapa idenya telah menjadi kenyataan, tapi janji-janji paling beraninya masih sekadar mimpi. Namun setiap kegagalan, setiap kemunduran tidak pernah membuatnya melambat. Bahkan, semua itu justru semakin menambah kepercayaan dirinya. Jadi ketika dia memulai bisnis AI miliknya sendiri, xAI, pada tahun 2023, dia tidak ingin itu hanya menjadi pemain biasa di industri tersebut. Dia ingin memimpin dan membawa pembelajaran mesin ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu, dia harus membuat perangkat keras terbaik di bidangnya. Dan itulah yang benar-benar dia lakukan. Di sudut yang tidak mencolok di South Memphis, terdapat sebuah pabrik Electrolux yang telah dialihfungsikan. Tempat ini adalah rumah bagi Colossus, superkomputer terbesar di dunia yang dirancang untuk melatih chatbot xAI, Grok, dan sistem AI canggih lainnya. Membangun pusat data biasanya memakan waktu 4 tahun. Elon Musk tidak mau menunggu. Dia diberitahu bahwa 2 tahun mungkin saja bisa. Masih terlalu lambat. Pada akhirnya timnya membangun Colossus hanya dalam 122 hari, menghancurkan semua ekspektasi. Ketika Colossus mulai beroperasi, itu bukan hanya kuat, tapi benar-benar monster. Berpuluh-puluh kilometer serat optik, 200.000 GPU, dan labirin chip, serta sirkuit yang dirancang untuk melahap data dan melatih AI paling cerdas yang pernah dibuat. Tapi Elon Musk belum puas. Dia ingin lebih. 500 juta GPU, 1 juta. Dia ingin membangun superkomputer terkuat yang pernah dikenal dunia. Dan Colossus bukan hanya kuat, tapi juga sangat besar. Ia punya jaringan listrik sendiri, bank baterai, dan turbin gas, menyedot ratusan megawatt hanya untuk membuatnya tetap hidup. Sistem dengan ukuran dan skala seperti ini tentu membutuhkan biaya besar. Perangkat kerasnya saja diperkirakan bernilai sekitar 7 miliar dolar. Rencana xAI untuk menambah lebih banyak chip lagi bisa menambah biaya hingga puluhan miliar dolar lagi. Belum lagi biaya luar biasa untuk menjalankan Colossus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tapi semua itu sepertinya tidak membuat Elon Musk gentar. Pendekatannya sederhana, lemparkan cukup banyak chip ke Colossus dan itu akan mengalahkan para pesaingnya. OpenAI, DeepMind, Microsoft mendorong xAI ke puncak dunia AI. Setiap GPU, setiap dolar yang dihabiskan adalah taruhan untuk membangun kerajaan AI terbaik. Tapi ada cacak mendasar dalam hal itu. Hanya silikon mentah saja tidak cukup untuk menciptakan AI terbaik di dunia. Kamu butuh orang-orang untuk itu. Pikiran manusia, insinyur, arsitek, desainer, pengembang, para jenius, yang semuanya bisa menyalurkan kekuatan komputasi mentah itu menjadi inovasi yang mengubah dunia. Dan itulah mengapa para raksasa AI lainnya fokus pada orang-orang, bukan hanya perangkat keras. Mereka memburu orang-orang paling cerdas, menawarkan gaji besar dan berbagai fasilitas untuk menarik talenta terbaik. Bahkan superkomputer paling kuat pun tidak berguna tanpa manusia yang tahu cara mengoperasikannya. Mereka juga telah meningkatkan teknologi mereka, tetapi mereka tidak sepenuhnya berinvestasi pada GPU dan prosesor seperti yang dilakukan Musk. xAI mengambil pendekatan yang berbeda, menggelontorkan uang dan GPU untuk membangun Colossus, namun gagal mempertahankan para pemikir brilian yang membangun perusahaan itu sejak awal. Tanpa mereka, semua kekuatan itu jadi tidak berarti. Jadi meskipun Musk mungkin dengan terbuka membanggakan kekuatan komputasi Colossus dan spesifikasi teknologinya yang memecahkan rekor, di balik layar ada kenyataan yang brutal. xAI mungkin punya semua perlengkapan, tapi mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya secara efektif dan tidak butuh waktu lama sampai tanda-tanda peringatan pertama muncul. Bab 2. Pengakuan radioaktif Grok diluncurkan dengan banyak sorotan dan dengan cepat menjadi fitur inti di platform X. Tapi saat versi-versi baru dirilis, sesuatu menjadi jelas.
AI super pintar milik Elon tidak sesuai dengan ekspektasi. AI itu tidak unggul dibandingkan para pesaingnya atau mengalahkan ChatGPT maupun Gemini milik Google dalam tes-tes yang penting. Jauh dari itu. Bahkan, dalam berbagai perbandingan ahli dan analisis tolok ukur, Grok berulang kali gagal memenuhi harapan. Kemampuannya dalam membuat konten kurang memuaskan, dengan model yang sering memberikan jawaban yang hambar dan sangat dasar. Itu sangat jauh dari konten yang lebih bernuansa dan berkualitas tinggi milik para pesaingnya. Grok kesulitan untuk bersaing dengan para rivalnya dalam hal pemrograman, sehingga membuat pengguna merasa frustrasi. Studi juga menunjukkan bahwa Grok memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi, sering menghasilkan kutipan yang salah dan informasi yang menyesatkan. Model ini sebenarnya tidak buruk, tapi juga bukan segalanya seperti yang dijanjikan oleh Elon. Lalu datanglah sesuatu yang jauh lebih kontroversial. Grok tampaknya mulai bertindak di luar kendali. Pada Mei 2025, Grok mulai mengoceh tentang genosida kulit putih di Afrika Selatan. Bahkan ketika ditanya tentang topik yang sama sekali tidak berhubungan. Beberapa bulan kemudian, muncul laporan bahwa Grok memuji Adolf Hitler dan menyebarkan konten antisemit. Grok kemudian secara agresif menghina berbagai pemimpin dunia seperti Perdana Menteri Polandia Donald Tusk dan menyebarkan klaim palsu setelah pembunuhan Charlie Kirk. Grok terlibat dalam kontroversi yang lebih dalam lagi menjelang akhir tahun 2025 ketika diketahui telah digunakan untuk membuat gambar-gambar wanita dan anak perempuan yang bersifat sugestif secara seksual. Alih-alih menjadi penantang ChatGPT terdepan di dunia, Grok justru menjadi kekacauan yang memalukan dan salah satu pendiri xAI sudah meninggalkan perusahaan. Namun Musk tidak bisa mengakui kekalahan. Dia harus terus berpura-pura tegar, seolah-olah semua ini adalah bagian dari rencana besarnya agar dana terus mengalir ke proyek tersebut. Pada awal tahun 2026, Tesla menggelontorkan $2 miliar dari cadangan kas perusahaan langsung ke xAI. Hanya 2 bulan kemudian, kedoknya akhirnya terbongkar. Pada 12 Maret 2026, Musk menulis sebuah tweet, akhirnya mengakui keadaan sebenarnya dari usaha AI miliknya. xAI tidak dibangun dengan benar pada awalnya, jadi sedang dibangun ulang dari dasar. Hampir 3 tahun setelah perusahaan itu didirikan, pria di balik proyek besar ini mengakui bahwa semuanya rusak. Itu perlu dibongkar sepenuhnya hanya beberapa minggu setelah menilai perusahaan tersebut sebesar $250 miliar untuk digabungkan dengan SpaceX. Dengan semua sikap dan pernyataannya, Musk telah melihat datanya. Dia sangat tahu bahwa model-model xAI tertinggal jauh dibandingkan dengan milik OpenAI dan perusahaan lain. Dia menyaksikan proyek-proyek AI miliknya yang digembar-gemborkan seperti Grokapedia, kandas pada tahap awal, atau diam-diam dihentikan. Sementara itu, semakin banyak orang-orang terbaik xAI yang keluar untuk mengejar peluang lain, dan kerajaan Musk mulai retak dari dalam. Para rekan pendirinya juga telah melihatnya. Mereka telah melihat bos miliarder mereka berbicara tentang terobosan besar dan teknologi tingkat lanjut yang akan membawa peradaban ke era yang benar-benar baru. Sekarang dia mengakui bahwa semua ini rusak dan dia harus memulai dari awal lagi. Itu adalah pengakuan yang sangat berbahaya dengan dampak seketika. Hanya sehari setelah cuitan Musk, 2 dari rekan pendiri yang tersisa mengundurkan diri dari perusahaan. Mereka pergi dan semua pengetahuan serta keahlian yang telah menjaga xAI tetap berjalan ikut pergi bersama mereka. Kapal xAI mulai kemasukan air dan sebagian besar kru sudah meninggalkan kapal dengan sekoci. xAI mungkin sedang gagal, tapi setidaknya kanal ini tidak pernah crash. Jadi pastikan kamu like, share, dan subscribe. Kamu bisa menyaksikan kekacauan ini dari barisan depan tanpa dihina oleh Grok. Bab 3. Pembantaian talenta. Saat mendirikan xAI pada Maret 2023, Elon Musk melakukannya bersama 11 orang paling cerdas di Silicon Valley. Namun seiring berjalannya bulan dan tahun, para arsitek dan insinyur ahli tersebut memutuskan bahwa peluang yang lebih baik ada di tempat lain. Kyle Kossich adalah yang pertama pergi, meninggalkan xAI pada tahun 2024. Awalnya dia bergabung dengan Musk dari OpenAI, nama terbesar di industri AI. Musk tampaknya membujuk Kossich untuk menjadi bagian dari sesuatu yang ia janjikan bisa lebih baik daripada OpenAI. Namun setahun bersama perusahaan sudah cukup bagi Kossich untuk berbalik arah, meninggalkan xAI dan kembali ke mantan perusahaannya. Pada tahun 2025, ada 2 kepergian lagi. Pada bulan Februari, Christian Sagetti, seorang veteran Google yang membawa pengalaman teknis dan keahlian luar biasa ke tim xAI, memutuskan untuk meninggalkan perusahaan.
Selanjutnya yang pergi adalah Igor Babushkin yang awalnya bergabung dengan xAI dari Google DeepMind dan menjabat sebagai kepala insinyur perusahaan. Dia mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan perusahaan pada bulan Agustus, memutuskan untuk mendirikan firma venturanya sendiri. Ini baru permulaan. Pengunduran diri semakin meningkat pada tahun 2026. Jenius matematika dan mantan karyawan Microsoft Greg Yang mengungkapkan pada bulan Januari bahwa dia mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Bulan berikutnya, Yuhai Toniwu melakukan hal yang sama, mengumumkan secara online kepada para pengikutnya bahwa dia akan pergi untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Wu telah menjadi salah satu tokoh paling penting dalam struktur kepemimpinan xAI. Sehari kemudian, xAI mendapat pukulan lain dengan mundurnya Jimmy Bo dari perusahaan. Ba adalah nama besar di sektor AI. Dia ikut menulis makalah optimasi atom tahun 2014. Makalah AI kedua yang paling banyak dikutip sepanjang masa dengan lebih dari 100.000 kutipan. Sementara banyak pendiri xAI yang hengkang hingga saat itu dilaporkan cukup baik-baik saja, bos tampaknya berbeda. Laporan menyatakan bahwa dia meninggalkan perusahaan karena meningkatnya ketegangan terkait tuntutan untuk meningkatkan performa Grok. Pada akhir Februari, ada satu lagi yang pergi, dengan Toby Pollen mengikuti jejak rekan-rekan mantan pendiri lainnya. Dia memposting sebuah tweet di mana dia pada dasarnya berterima kasih kepada Elon Musk atas kesempatan yang diberikan, namun mengungkapkan bahwa dia akan meninggalkan perusahaan. Tiba-tiba saja, hanya sebagian kecil dari tim pendiri asli yang tersisa. Keadaannya akan menjadi lebih buruk. Pada awal Maret, Zhang Dai dan Guodong Zhang yang sebelumnya bekerja di Google Brain dan DeepMind meninggalkan xAI. Dai telah menjadi anggota kunci tim teknis. Zhang dikabarkan langsung melapor kepada Musk dan dia telah ditunjuk untuk memimpin dua proyek terbesar perusahaan, Grok Code dan Grok Imagine. Pada pertengahan Maret, hanya Manuel Cruz dan Ross Nordin yang tersisa, namun itu hanya masalah waktu saja. Alasan kepergian mereka tidak semuanya diungkapkan atau dijelaskan dengan jelas. Jadi kita hanya bisa berspekulasi mengapa masing-masing dari mereka memilih untuk meninggalkan perusahaan. Beberapa mungkin mendapat tawaran yang lebih baik dari tempat lain. Beberapa mungkin sudah lelah dengan gaya kepemimpinan Musk dan kegagalannya menepati janji-janji. Ada juga yang mungkin merasa mereka sudah tidak punya lagi yang bisa diberikan untuk perusahaan, atau bakat mereka akan lebih terpakai di tempat lain. Bukan hal yang aneh bagi para profesional teknologi berbakat untuk berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain seiring waktu. Namun, jarang sekali melihat hampir selusin pendiri bersama meninggalkan perusahaan yang mereka dirikan hanya beberapa tahun setelah berdiri. Padahal konon masih banyak yang bisa dicapai. Dan meskipun ada banyak orang cerdas di sekitar Silicon Valley, orang-orang seperti para pendiri bersama xAI tidak mudah untuk digantikan. Setiap kali tokoh kunci pergi, operasional xAI selalu terdampak. Musk mendatangkan pengganti, tetapi ketika seorang programmer kelas atas atau pemimpin proyek keluar, Anda tidak bisa begitu saja memasukkan orang lain dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka membawa bakat, kreativitas, dan pengalaman. Bersama mereka, ada sumber daya yang tidak bisa Anda beli. Yang lebih penting, mereka sangat krusial dalam persaingan untuk mendominasi AI. Dan saat Musk sibuk nge-tweet, membuat lebih banyak janji yang tidak bisa dia tepati, dan menyaksikan pengunduran diri yang terus bertambah, para pesaingnya tidak melambat. Bab 4. Perang yang tidak bisa dimenangkan. Musk. Sementara sekutu-sekutu Elon Musk meninggalkannya, salah satu rival terbesar bos Tesla itu sedang mengambil langkah. Mark Zuckerberg menawarkan kontrak senilai $300 juta selama 4 tahun untuk menarik para ahli dan pemikir paling cemerlang di industri AI agar bergabung dengan timnya di Meta. Di OpenAI dan Google, Sam Altman dan Jeff Dean telah melakukan segala cara untuk memburu para insinyur, desainer, ahli matematika, dan ilmuwan komputer yang dapat membawa proyek mereka menuju kejayaan. Orang-orang yang bergabung dengan perusahaan-perusahaan ini bukanlah orang yang menjual prinsip atau sekedar mencari bayaran terbesar. Mereka mencari stabilitas. Mereka ingin menjadi bagian dari proyek jangka panjang dengan tujuan, visi, dan struktur yang jelas yang dijalankan di bawah pimpinan proyek. Mereka menginginkan atasan yang tahu bagaimana menyeimbangkan antara ambisi dan realisme. Musk mungkin memiliki superkomputer kelas dunia miliknya sendiri. Dia mungkin masih bisa membanggakan jumlah GPU yang menjalankan Grok, atau berapa banyak megawatt yang dikonsumsi pusat data AI miliknya. Tapi semua itu tidak berarti banyak tanpa tim bertalenta kelas dunia yang sama hebatnya untuk menjalankan semuanya. Sementara itu, di Google, OpenAI, Meta, dan tempat lain, tim super AI yang terdiri dari para insinyur dan inovator dengan berbagai keahlian sedang dibentuk, sementara infrastruktur terus berkembang.
Di seluruh Amerika Serikat dan bahkan di Tiongkok, para pesaing AI mulai menyusul. Mereka membangun pusat data besar-besaran, memperbesar tim mereka, dan meningkatkan teknologi mereka dengan cara yang cerdas dan strategis. Sementara itu, Musk tetap terjebak di proyek Grok-nya yang seperti kota mati, menyaksikan para pesaing menunjukkan kepadanya bagaimana seharusnya hal itu dilakukan. Dan dengan setiap hari yang berlalu, peluang semakin berpihak kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Peluang xAI untuk sukses semakin menipis karena perusahaan seperti OpenAI dan Google tidak main-main soal talenta. Mereka memiliki tim besar, ribuan PhD, miliaran dolar yang diinvestasikan untuk riset dan pengembangan. Mereka memiliki pengalaman kolektif bertahun-tahun, tingkat keahlian yang tak tertandingi. Semuanya bekerja bersama menuju tujuan bersama yang jelas. Perusahaan-perusahaan ini percaya pada prosesnya. Mereka tahu bahwa kehebatan tidak bisa dipaksakan, dan terkadang dibutuhkan sedikit waktu dan kesabaran untuk menghasilkan terobosan terbesar dan terpenting. Mereka membangun model AI mereka secara bertahap, blok demi blok, melakukan iterasi secara perlahan namun meyakinkan, membangun secara perlahan tapi pasti menuju sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Staf inti Elon Musk yang sangat sedikit dan sikap bergerak cepat tanpa peduli akibatnya tidak akan pernah cukup untuk bersaing dengan itu. Dia pikir dia bisa langsung melesat ke puncak menggunakan kekayaan yang luar biasa untuk memaksa jalan menuju kesuksesan. Dan dia pikir tim para pendiri bersamanya akan tetap setia pada tujuan di setiap langkah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Beberapa membutuhkan waktu lebih lama dari yang lain. Tapi satu persatu, para pencipta xAI mulai lelah dan kecewa dengan proyek tersebut. Mereka kehilangan kepercayaan pada Musk, kehilangan keyakinan pada Grok, dan kehilangan kesabaran terhadap seluruh perusahaan. Menyadari bahwa setiap tahun dalam karir mereka sangat berharga, mereka masing-masing memutuskan untuk mencari pilihan lain yang meruntuhkan kesombongan Musk tentang xAI sebagai perusahaan terbaik di industri ini. Perilaku tidak menentu bos Tesla itu jelas tidak membantu keadaan. Musk terkenal dengan jadwalnya yang sangat agresif, pola kerja yang keras, tujuan yang hampir mustahil, dan sering mengubah target. Dan pendekatan seperti itu mungkin berhasil untuknya di Tesla, bahkan sampai batas tertentu di X. Tapi riset AI pada dasarnya membutuhkan waktu dan kesabaran. Ini bukan sesuatu yang bisa Musk percepat atau selesaikan hanya dengan menjentikan jarinya atau menggelontorkan lebih banyak uang ke masalah tersebut. Dan ketika Anda bekerja dengan orang-orang terbaik di bidangnya yang memiliki kecerdasan luar biasa dan ide-ide menakjubkan di benak mereka, mereka harus diberi kebebasan untuk memanfaatkan kemampuan mereka sebaik mungkin. Setidaknya dari luar, tampaknya Musk gagal melakukan hal itu. Dia adalah raja di istana kosong, kapten kapal yang tenggelam, wajah merek yang sedang merosot. Semua orang terdekatnya telah meninggalkannya. Meskipun beberapa wajah baru telah bergabung dengan xAI, mungkin hanya tinggal menunggu waktu sebelum mereka juga mengikuti jejak pendahulunya dan keluar dari perusahaan. Bahkan setelah merger besar-besaran dengan SpaceX, xAI masih tertinggal jauh dari para pesaingnya dalam hal talenta manusianya. Mungkin xAI memiliki pendanaan untuk bertahan selama bertahun-tahun ke depan dan teknologi untuk tetap agak relevan di sektor ini untuk beberapa waktu ke depan. Namun, dibutuhkan upaya yang sangat besar untuk membalikan keadaan dan bahkan mendekati level para pesaing utamanya. Sebaliknya, yang kemungkinan besar akan terjadi adalah OpenAI, Meta, Anthropic, dan perusahaan-perusahaan lain akan melaju lebih jauh ke depan, meninggalkan Musk semakin tertinggal. Musk mungkin punya uang, teknologi, dan ambisi, tapi apakah itu cukup untuk membalikan keadaan atau dia sudah terlalu jauh tertinggal? Untuk melihat cerita lengkapnya, tonton Kebenaran Pahit tentang Elon Musk atau klik video ini sebagai gantinya.